Perkenalkan, nama saya Amelia Amanda, berasal dari kelas C, Pendidikan Bahasa Inggris, dan video ini saya buat untuk melengkapi salah satu tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia, di mana saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat mengenai Bahasa Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan, serta fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia di negara Indonesia. Nah, jadi sebelum awal kemerdekaan, bahasa Indonesia mengenal bahasa persatuan, yaitu bahasa Melayu. Nah, bahasa ini, maksud saya bahasa Indonesia juga berakar dari bahasa Melayu yang sudah digunakan sebagai lingua franca atau bahasa perdagangan di Nusantara kita sejak abad ke-7. Kemudian, bahasa Melayu kemudian terus dikembangkan oleh pemuda-pemuda Indonesia serta ahli-ahli bahasa Indonesia sehingga menjadi bahasa Indonesia yang digunakan sekarang. Karena tokoh-tokoh perjuangan merasa bahwa Nusantara membutuhkan satu bahasa yang bisa digunakan untuk menyatukan para bangsa, dan kemudian dinamai bahasa Indonesia agar tidak ada kesenjangan antara satu suku dan suku lainnya. Dan perlu diketahui bahwa bahasa Indonesia ini sebelum kemerdekaan itu berangkat dari bahasa Melayu yang disempurnakan. Karena bahasa Melayu tatanannya itu dianggap mudah dipahami dan sudah berakar sebagai bahasa ibu di Indonesia kita ini. Makanya penggunaannya itu akan lebih mudah digunakan oleh orang-orang Indonesia, kemudian akan lebih mudah juga untuk diucapkan oleh orang-orang Indonesia. Nah, kemudian bahasa Indonesia sejak 1945 telah ditetapkan menjadi bahasa resmi bahasa negara kita. Setelah kemerdekaan, kita perlu mengetahui bahwa ada beberapa perubahan-perubahan yang bisa membawa bahasa kita, bahasa Indonesia, seperti bahasa yang kita gunakan sekarang ini. Dimulai dari ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ke ejaan Republik pada 1947, kemudian ejaan Melindo pada 1959, dan diperbarui lagi menjadi ejaan bahasa Indonesia atau EYD pada 1972. Kemudian yang paling sekarang kita gunakan ini, atau yang paling baru kita gunakan, yaitu PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Perlu diketahui bahwa perubahan-perubahan pada ejaan dan tata bahasa Indonesia ini melalui banyak sekali kongres bahasa. Kemudian ada pula peran dari lembaga seperti Balai Lembaga Bahasa, Pusat Bahasa, yang tidak bisa terelakkan bahwa memiliki peran yang sangat penting, terutama pada penyempurnaan kosakata serta tata bahasa. Nah, kemudian masuk ke penjelasan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia ada dua, yaitu bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa nasional atau bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berkedudukan sebagai bahasa pemersatu bangsa dan lambang identitas nasional. Kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa negara digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan, dan berbagai bidang lainnya. Kemudian fungsi bahasa Indonesia ada 9. Yang pertama yaitu fungsi lambang kebanggaan kebangsaan, di mana bahasa Indonesia mencerminkan identitas dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. Yang kedua, fungsi lambang identitas nasional, yaitu bahasa Indonesia menjadi pembeda dan pemersatu bangsa Indonesia di mata dunia. Yang ketiga, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia memungkinkan komunikasi yang efektif antar suku, bangsa, dan budaya di Indonesia. Kemudian, sebagai alat pemersatu suku bangsa dan bahasa, bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia yang memiliki beragam bahasa daerah. Kemudian, bahasa resmi kenegaraan, di mana bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai kegiatan resmi negara, seperti rapat, pidato, atau dengan dokumen-dokumen resmi. Selanjutnya yaitu bahasa pengantar pendidikan, di mana bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam seluruh jenjang pendidikan di Indonesia. Kemudian alat pengembangan kebudayaan, di mana bahasa Indonesia digunakan untuk mengembangkan dan melestarikan budaya bangsa. Selanjutnya yaitu alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana bahasa Indonesia digunakan untuk menyebarkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi. Dan yang terakhir yaitu alat komunikasi massa, di mana bahasa Indonesia berfungsi
dan digunakan dalam media massa seperti surat kabar, televisi, serta internet. Nah, sekianlah penjelasan seputar sejarah bahasa Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan, serta kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.